Halo, malam semua. Sorry ya, agak sedikit terlambat. Malam Pak. Malam Pak. Malam. Kita. Gimana liburannya? Aman? Aman. Sebentar. Oke, langsung kita mulai aja ya untuk pertemuan hari ini. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita first order logic. Pertama kita memahami dari konsep dasar dari FOL itu sendiri. Yang kedua itu sintak dan secara semantik dari FOL itu. Lalu konteks penggunaan. Oke, dan yang terakhir itu rekayasa pengetahuan dengan menggunakan si FOL tersebut. Oke, nah untuk konsep dasar FOL, dari ada beberapa apa ya? Ada beberapa komposisi sih, kata-kata dasar lah untuk kalian ketahui gitu tentang si FOL ini. Yang pertama ini deklaratif. Jadi deklaratif ini bisa diinisiasi secara awal gitu. Jadi untuk menyatakan fakta-fakta secara terpisah gitu dari mekanisme atau prosedur inference-nya. Nah, lalu karena tadi ya fakta-fakta itu kita sajikan secara terpisah gitu dari setiap itu. Nah, jadi ada memungkinkan kita gitu untuk membuat pernyataannya itu secara parsial gitu atau secara disjuntif atau secara negatif. Oke, nah kedua itu juga bisa secara komposisional. Nah, jadi ada dua pernyataan, misalnya pernyataan P dan pernyataan Q. Nah, kita bisa secara komposisional itu supaya kalau ternyata itu arti P dan Q ini kalau digabungkan itu memiliki arti yang berbeda nih. Nah, jadi bisa secara konvensional. Lalu juga ada konteks independen, yaitu tidak bergantung pada konteksnya. Lalu unambiguous ini terhadap satu model itu arti sebuah sentennya itu jelas, nggak ambiguous. Oke, nah kekurangannya si FOL ini adalah dia tuh nggak ekspresif. Nah, karena sebelumnya itu apa? Kalau sebelumnya itu kan kita pernyataannya udah pasti nih antara true atau false gitu. Ada 3 pernyataan fakta, ya udah. Pernyataan pertama itu bisa naik true, gitu. Pernyataan kedua true. Kalau digabungin, kalau dibandingkan kita bisa dapat pernyataannya gitu. Nah, sedangkan kalau dalam FOL ini, jadi ketika misalnya di sini ada kalau ada untuk si wumpus word ya, jadi kalau ada jebakan di kamar sebelah ada hembusan angin. Nah, pernyataan ini kan ada banyak nih, ketika kalau ada jebakan kamar di sebelah itu ada hembusan angin. Nah, pernyataan ini sebenarnya kan kamar di sebelahnya ini kamar yang mana nih? Ada lebih dari satu nih, kamar yang sebelah kanan, kamar sebelah atas, atau kamar sebelah kiri gitu kan. Nah, pernyataan ini kan harus kita nyatakan dalam bentuk N kali N gitu. Oke. Nah, di dalam proportional logic ini, di dunia ini hanya mengandung fakta-fakta. Oke. Nah, sedangkan kalau di first order logic ini bisa mengandung beragam nih. Yang pertama itu bisa mengandung objek. Oke, objeknya bisa apapun ya, tergantung apa yang permasalahan yang kita hadapi gitu, apa yang kita amati. Entah ada orang, entah ada bangunan, buku gitu, TTS, Jakarta, kota, provinsi maupun tiap-tiap negara apapun gitu. Lalu kedua itu dia bisa dalam bentuk relasional, dalam bentuk relasi, sorry. Nah, jadi objek yang tadi udah kita jelasin itu kita masukin juga tuh keterkaitan gitu antara satu objek gitu. Nah, si objek orang ini dengan bangunan ini kaitannya apa gitu, ada relasionalnya. Nah, terakhir ini adalah satu function nih. Jadi function ini
Biasa untuk menghasilkan objek lain. Contoh dari dua objek ini kita masukin di dalam function, biasanya kita harapkan tuh akan menghasilkan suatu hasil atau suatu objek lain. Oke. Nah, Nah, ini ada juga yang disebut sebagai ontological commitment. Dan jadi sebuah logic ini yang awalnya itu untuk menyatakan apa aja isi dari dunia yang kita jelaskan. Gitu. Oke. Nah, ini juga ada yang kedua, epistemological commitment. Jadi kebenaran ini yang dapat dinyatakan gitu dalam sebuah sentence. Oke, nah kalau sebelumnya kan si PL ini atau si propositional logic ini isi ontological udah pasti berupa sebuah fakta gitu. Dan di mana nanti hasil dari kebenarannya atau epistem logikalnya itu ya udah cuma ada true atau false atau tidak diketahui. Nah, sedangkan kalau si FOL ini bentuk legalnya bisa berupa fakta, bisa berupa objek, juga bisa berupa relasi. Oke, dan di mana tabel kebenarannya juga sama, dia menilaikan true, false atau tidak diketahui. Nah, ini ada beberapa yang lain, ada temporal logic, ada probability teori, ada first logic, gitu, ada juga magic logic. Oke. Nah, ini beberapa elemen dasar gitu ketika kita mau mendeklarasikan suatu FOL. Oke, yang pertama itu kita butuh ada konstan. Oke. Konstannya itu siapa aja ya, tergantung variabel yang kita butuhin. Oke, misalnya ada King John, ada angka 2, ada ITTS, ada UI, ada Depok, ada predikat. Predikat ini menyatakan hubungan. Oke, ada hubungan brother, ada hubungan perbandingan gitu kan, lebih besar, lebih kecil, ada love, membenci atau apapun. Gitu. Kita mau bikin relasi apa terhadap satu objek terhadap objek lainnya. Ini ada suatu function. Nah, di mana kita harapkan ya dari function ini entah menghasilkan objek lain atau dia melakukan suatu function gitu. Oke, lalu ada variabel, juga ada konektivitas nih. Nah, setelah ada 4 itu, kita butuh nama equality sama quantifier nih. Oke, ini kita lanjut dulu deh. Sebentar. Oke, waduh. Oke. Ini oke, kita udah tahu ya elemen-elemen dasar si FOL ini. Ada konstan, predikat, function, variabel, konektifnya gitu kan, di berupa N, berupa OR, negasi, implikasi atau biimplikasi. Oke, dan nah, ini cara kita ngebuat bentuk sintak FOL ini atau kalimat atomiknya nih. Nah, oke, sebenarnya apa ya? Sebenarnya simpel sih. Sebenarnya ke kalimat atomik ini pertama kita definisiin dulu otomatis si konstan atau variabelnya ya. Sini satu nggak sih? Enggak ya. Oke, serah kalian mau sebagai konstan atau sebagai variabel sesuai kebutuhan aja. Lalu setelah itu udah kalian masukin relasinya gitu kan si konstan tersebut. Nah, contohnya di sini kita mau bikin suatu relasi nih, relasi brother gitu dari dua objek, yaitu namanya King John dan juga Richard Lionheart. Kita dari pernyataan ini berarti kita udah bisa ambil kesimpulan dong. Berarti si King John dan Richard Lionheart ini memiliki relasi, yaitu relasi adalah brother gitu. Nah, yang kedua ini dia bikin function yaitu perbandingan lebih besar gitu kan, dimana di dalamnya itu ada suatu function lagi nih, isinya itu function untuk mengukur gitu kan, mengukur length gitu dari suatu objek. Nah, di dalamnya objek yang diukur itu ada objek lagi, di mana objeknya itu adalah memanggil gitu kan kaki kiri dari sebuah objek. Nah, jadi function di dalam dia sasa aja ya kayak gini ya, di mana si function tersebut kan dia akan ngebalikin suatu result gitu kan, di mana si left leg of si Richard ini akan nge-return gitu kan suatu hasil ya, di mana kaki kiri dari si Richard, lalu si function yang ini juga nge-return di mana ukuran gitu kan dari si kaki kiri dari si Richard itu, dan nanti ketika diajukan perbandingan juga menjadi suatu hasil gitu. Siapa yang lebih besar nih ukuran dari kaki kiri Richard atau ukuran dari kaki kiri si King John. Oke. Nah, itu untuk satu kalimat ya.
Nah, ini kalau kalimatnya kompleks. Nah, sebenarnya kalau kalimat kompleks itu otomatis di sini kita tinggal tambahin konektivitas saja. Oke, nah konektivitasnya ya tergantung kebutuhan juga, sama. Bisa negasi, bisa AND, bisa OR, bisa implikasi atau biimplikasi. Nah, di mana contoh di sini ini ya, kita bikin suatu function gitu kan, sibling, Kingdom dan Richard, lalu kita kalimat penghubung juga gitu kan, di mana akan jadi implikasi gitu, dimana kalau si King John dan Richard ini bersaudara, ya otomatis Richard dan King John juga saudara juga. Oke, juga sama ya, dia untuk kalimat kompleks kita tinggal tambahin tergantung kebutuhan kita, mau pakai OR, pakai AND. Oke, nah road model bisa. Oke, nah si FOL ini dalam bentuk trust and model. Oke, sebenarnya sama kayak professional logic itu kan kita hasilnya itu hanya ada true atau false gitu, atau yang ketiga tadi tidak diketahui ya. Si FOL ini juga sama, bisa ngebalikin suatu nilai terhadap nilainya itu true atau false atau tidak diketahui. Oke, nah. Oke, nah tapi bedanya itu si kalimatnya dari FOL ini bisa kita interpretasikan ke dalam banyak cara nih, dalam suatu model. Karena tadi ya, kalau si professional logic itu isinya hanya sebuah fakta gitu kan. Udah gitu, udah dapat sebuah fakta, sedangkan kalau si FOL ini isinya tuh nggak cuma fakta gitu kan, bisa objek, bisa juga relation gitu kan. Oke ya, ini si FOL ini ya, kita diperkuat lagi gitu bahwa si FOL ini interpretasinya mendefinisikan referennya itu bisa dipetakan gitu, entah bisa dalam bentuk konstan, bisa relation, bisa juga functional relation. Oke. Oh sorry, yang nandain gitu. Kalau objek itu berarti constant simbol, kalau relation itu predikat simbol, kalau functional relation itu dalam bentuk function simbol. Oke. Nah ini contohnya. Simbol. Berarti kaki kiri kanan. Oke. Sebenarnya ini agak sedikit bingung sih kalau kita langsung lihat ke gambar yang kiri. Sebenarnya jadi dia ngedefinisikan 4 buah objek. Yang pertama itu ada objek A, itu disebut sebagai R. Objek kedua itu sebagai J. Oke, lalu ada objek ketiga itu adalah tangan kanan. Objek keempat adalah kaki kiri. Oke, nah ini ada 4 buah objek yang sudah didefinisikan. Nah, lalu dibikin nih relasi gitu kan. Set of dari tiap objek itu relasi apa nih? Di mana sini objek R punya relasi gitu kan ke tangan kanan, dan juga relasi ke kaki kiri. Oke, dan juga punya relasi ke objek Y, di mana relasinya ada sebagai brother. Itu juga yang sebaliknya, dari objek Y punya relasi ke objek R. Oke, nah. National relation out of. Oke, nah di bawah ini kita mau tiap objek itu kita definisi nih. Si objek 1 punya relasi ke objek kaki kiri gitu kan, si objek 2 juga punya relasi ke kaki kiri, atau berikutnya gitu kan, objek 1 punya relasi ke tangan kanan, objek 2 punya relasi ke tangan kanan. Dimana kalau kita lihat sekilas, kalau tangan kanannya memegang suatu benda ya, entah bisa kita gambarin lagi gitu kan, bendanya itu sebuah atau objek lagi atau tidak. Nah, tapi di sini tidak dianggap sebagai objek, tapi hanya sebuah keterangan. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau di professional logic kemarin kan kita memastikan gitu kan dengan tabel kebenaran apakah pernyataan tersebut berentanglement secara validity, secara stabilitas ini dan lain-lain gitu kan. Kita cek kemungkinannya tadi kita jabarin gitu kan, ada tiga fakta ya, kita buat semua kemungkinan gitu kan, dimana kemungkinannya antara true atau false berarti kan
kalau ada 3 fakta berarti ada 8 kemungkinan gitu kan. Kalau dalam FOL ini gimana gitu kan, kita harus buatin gitu kan. Nah, kalau kita mau jabarkan, otomatis ketika tadi kita cek suatu fakta, nah faktanya itu ternyata sebuah objek nih. Objek itu kan otomatis mesti dicek lagi dong. Otomatis di setiap nomor dari domain itu kan dari 1 sampai ke n gitu kan yang nggak bisa kita definisikan. Nah, di dalamnya itu ketika ternyata isinya atau objek, kita prediksi, kita looping lagi nih ibaratnya untuk setiap dari predikat ya, di dalam vocab. Nah, setiap itu dicek lagi di setiap objeknya apakah ada relasi gitu kan terhadap objek lainnya. Nah, di setiap relasi itu semua kita udah dapat gitu suatu konstan atau objek yang udah apa ya, udah pastinya gitu, belum yang udah apa ya, satu persatu gitu, belum dipecah dalam relasi. Nah, dari setiap kemungkinan itu kita cek lagi gitu kan apakah ada kemungkinan lagi. Nah, otomatis kemungkinannya bakal banyak banget gitu kan. Jadi ketika kita mau pakai tabel kebenaran gitu, atau tabel itu apakah menentukan pernyataan tersebut berentanglement atau tidak, ya nggak akan bisa gitu. Karena bisa sih bisa, tapi ya akan wasting time banget gitu buat kita jabarin. Oke, nah biasanya di sini interpretasinya itu untuk menentukannya itu kita menggunakan interpretation. Jadi oke. Nah, ini biasa kita pakai namanya itu universal quantification. Nah, quantification ini secara umum gitu, secara global. Nah, universal quantification ini sebenarnya secara ini cuma ada 2, tapi kita bahas satu dulu. Nih ya, di sini contohnya itu mana ya, kita ada di sini. Nah, quantifier ini ya, si quantifier ini cuma ada 2 ya, si A kebalik sama E kebalik nih. Oke, nah yang pertama dulu si A kebalik itu sebutnya sebagai apa ya? Quantifier A aja lah ya, biar gampang. Nah, di sini kita quantifier gitu. Contoh ada kalimat, semua mahasiswa ITPS itu adalah jenius nih. Nah, secara bentuk pernyataannya kan jadi ini quantifier dari mahasiswa gitu, di mana X direpresentasikan sebagai X adalah dari TTS, lalu implikasi ke X itu adalah jenius gitu. Oke, nah si quantifier A ini kalau dicek ke dalam semestanya ya, harus bernilai true nih. Oke, jadi dalam model kalau kita gambarin, berarti kan kita akan cek seluruh mahasiswa gitu kan. Ada mahasiswa Ani nih, dicek mahasiswa Ani, mahasiswa TTS. Oke, berarti si Ani ini jenius gitu. Nah, si semantik ini berarti kan lalu ada mahasiswa berikutnya gitu kan, dikasih lagi penghubung atau kasih N gitu kan, si Anto mahasiswa TTS dan si Anto juga jenius gitu, dikasih N lagi. Ya, seterusnya gitu kan, titik-titik sampai terhadap mahasiswa Jenal ITS, Jenal jenius, ada lagi mahasiswa Jaki mahasiswa ITS, Jaki jenius gitu, terus kan sampai seluruh mahasiswanya habis gitu. Oke, nah biasanya kalau ini harus benar semua ya, bahwa seluruh data yang masuk itu data si X ini atau sebagai mahasiswa ini merupakan mahasiswa ITS dan seluruh mahasiswa ini adalah jenius gitu. Makanya sini kita kasih operator penghubungnya N, karena kalau ada salah satu yang salah, otomatis nilainya itu akan false. Oke. Ya, jadi ketika semuanya benar, oke, nah ini ya operator, ketika kita harapkan gitu kan koneksi quantifier ini si A, jadi dan kita menggunakan si N ini sebagai konektivitas untuk A-nya untuk menyatakan bahwa semua orang ini adalah mahasiswa ITS dan jenius. Kalau ada salah satu yang salah ya udah, pernyataan si quantifier mahasiswa X dengan ITS ini udah nggak berentanglement, udah salah. Oke, nah ini kedua, existential quantification. Ini bisa nggak berkebalikan bukan ya? Ya berkebalikan sih sepertinya, berkebalikan dari si quantifier A ya, kita anggap quantifier A aja. Nah, di mana quantifier A ini setiap mahasiswa, di mana mahasiswa ini adalah mahasiswa Gunadarma dan mahasiswa tersebut adalah pintar. Nah, kalau si quantifier A ini bernilai true gitu kan di dalam model, dalam contoh model di atas,
Jadi kita anggap gitu bahwa si seluruh semesta ini bernilai true itu kalau minimal gitu kan, atau setidaknya ada satu mahasiswa tersebut atau si X ini yang nilainya itu benar. Oke, asal ada satu aja mahasiswa yang dia mahasiswa Gunadarma dan dia pintar, ya udah pernyataannya itu benar. Tapi kalau salah semua, ya udah pernyataan ini tuh false. Oke, nah contohnya lah. Oke, contohnya sama sebenarnya dengan penggunaan ini, cuma bedanya dia penghubungnya itu pakai OR, atau di junction, di mana di setiap mahasiswa gitu dicek apa mahasiswa ini di Gunadarma atau bukan gitu. Kalau ya, dicek lagi apakah si ini pintar atau tidak gitu. Dan dua-duanya ya, kalau salah satu salah ya udah pernyataannya ini salah gitu. Kalau dicek lagi ke OR gitu, apakah si Anto siswa Gunadarma, kalau ya dicek lagi apakah Anto pintar gitu kan. Kalau bukan, cek lagi mahasiswa berikutnya. Itu udah bisa sampai ke si Jaki. Oke, nah ini ya operator N sebagai operator konektifnya dan menyatakan dengan si quantifier ini untuk memastikan nih bahwa si kalimat ini yang kita butuhin tuh setidaknya tuh harus ada satu orang, satu objek yang nilainya nilainya benar gitu, nilainya salah. Oke. Nah, ini oke. Nah, ini ini shortcut aja sih untuk beberapa sifat gitu dari quantifier A atau quantifier E ini di for all atau directsis ini. Nah, contohnya di sini kalau ada dua variabel gitu untuk setiap X dan setiap Y di dalam setiap semesta itu bisa kita persingkat penulisannya gitu, dari quantifier X, Y gitu di semesta, begitu juga dengan kondisi lainnya. Oke, ini bentuk simplicity-nya aja gitu, daripada kalian tulis gitu panjang bisa kita tulis secara lebih pendek. Oke. Nah, ini contoh kalimat ya, gimana cara kita meng-convert gitu dari suatu fakta biasa dalam bentuk kalimat FOL. Contoh di sini adalah ayah dan adalah orang tua gitu. Nah, otomatis kita mau bikin nih setiap semua ayah gitu adalah orang tua gitu. Kita bentuk berarti quantifier A dari si X, Y gitu kan. Dimana kalau X adalah merupakan ayah dari si Y, udah pasti si X ini merupakan orang tua dari si Y. Gitu juga dengan lainnya, hubungan saudara berlaku simetris gitu. Jadi kita bikin quantifier X, Y. Dimana kalau si X ini adalah saudaranya si Y, udah pasti bahwa Y itu adalah saudara si X. Oke, ini juga sama. Ibu adalah orang tua berjenis ibu adalah orang tua berjenis kelamin perempuan, ya udah berarti kita bikin quantifier A di si X dan Y, di mana X ini adalah ibu dari si Y, udah pasti si X ini adalah orang tua dari si Y dan dia adalah perempuan. Oke. Nah, ini juga sama, ini bentuk equality atau persamaan. Ada suatu kondisi di mana suatu pernyataan itu nilainya sama gitu. Di mana di sini Ayahanto sama dengan Abdul gitu adalah statis gitu, di mana ya udah otomatis si Anto ini sama dengan Abdul. Oke, nah kalau atau sama dengan Anto juga valid. Oke, nah jadi dia nggak bernilai false ya, dimana kalau ya Anto sama dengan Anto dan ayah Anto itu sama dengan Abdul, dimana kalau ya Anto ya sama dengan Abdul juga. Oke, ini disebut equality. Oke, nah biasanya di sini untuk membedakan ada dua buah term gitu kan. Nah, kita bisa kalau mau menyatakan bahwa ini tuh orang yang berbeda nih, nah, kita nyatakan tuh dalam bentuk negasi. Contohnya di sini kita quantifier E, di mana ada salah satu X dan Y, di mana si Anto mencintai si X dan Anto juga mencintai si Y gitu. Nah, kita bisa secara FOL bisa beranggapan dong bahwa si X dan si Y ini adalah orang yang sama nih.
Nah, tapi ketika di sini kita tambah ini quantify ke operator n gitu kan, di mana si sini kita dikasih untuk menyatakan bahwa si X dan Y ini adalah orang yang berbeda gitu kan. Nah, ini udah otomatis udah pasti bahwa si Anto ini mendua nih, di mana si Anto mencintai si X dan Anto mencintai Y, dan X dan Y ini adalah bukan orang yang sama nih, atau bukan variabel yang sama. Oke. Nah, ini juga sama. Untuk mendefinisikan sibling. Nah, coba nih apa ya? Hubungan kakek nenek nyampe kayaknya. Ada si X kan. X merupakan female dari si male, bahkan juga ada female parent dari si female, di mana si Y juga merupakan parent dari si male, Y dan juga parent si F. Kakek kayaknya nggak sampai deh, cuma sampai anak gitu kan, apakah dia saudara atau enggak, di mana dia cek gitu kan si X ini merupakan orang tua dari si M gitu kan ya. Kebalik, M ini merupakan orang tua dari si X dan si F ini orang tua dari si X, di mana si M ini juga orang tua dari si Y dan si F ini juga orang tua dari si Y. Nah, di sini untuk menyatakan bahwa si X dan si Y ini merupakan bersaudara. Oke. Knowledge base. Oke, untuk knowledge base agent ya atau KBA ini dengan kaitannya dengan FOL. Nah, di mana sini kita bisa menggunakan FOL tadi sebagai KRL atau Representation Language, atau sebuah knowledge base. Oke, nah, jadi caranya itu pertama kita harus berikan informasi ke dalam si knowledge base atau kita sebut sebagai tel. Oke. Nah, di sini kita contohnya di sini kita berikan informasi ya ke dalam knowledge base. Jadi dia ngetel ke knowledge base di mana rajanya itu, kingnya itu adalah John. Lalu juga dia ngetel dalam knowledge base di mana seluruh gitu kan, di mana seluruh raja ini adalah si X dan si X ini adalah person gitu, atau adalah objeknya orang gitu. Nah, dari setelah kita berikan data itu, kita bisa memberikan pertanyaan nih atau query nih ke dalam knowledge base. Jadi penelitian itu pakai ask. Kita ask gitu kan ke dalam knowledge base. Apakah rajanya itu John gitu, gitu knowledge base, king itu John, jawabannya itu cuma dua, true atau false gitu. Lalu kita juga bertanya gitu kan, apakah John ini orang atau bukan? Nah, jawaban juga true. Lalu kita jawabnya kan, apakah setiap dari X ini adalah orang? Gitu kan. Jawabannya juga adalah iya, dan orangnya itu adalah si John. Oke, ini bisa dua ya, bisa X, bisa John. Substitution, oke. Sebuah query message oke, apakah ada X demikian sehingga oke, nah ini substitution ini buat ini ya, kalau ketika ada pertanyaan itu apakah ada X demikian gitu, sehingga yang misalnya jawabannya itu antara true atau false gitu. Tapi bisa kita expect gitu bahwa kalau jawabannya ini akan lebih bagus, ya dia memberikan nilai si X-nya aja langsung gitu, nggak usah kasih tahu true atau false. Ya di mana si nilainya itu true gitu atau ada, dan dikasih tahu gitu nilainya itu apa. Oke, nah di mana di sini bentuk substitutionnya itu di mana si X ini kita ngasih pertanyaan gitu kan, si X sebelum X-nya ya. Jadi kita ngasih kumpulan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan yang udah dibungkus gitu dalam satu function. Di mana sini pertanyaan adalah lebih pintar mana gitu kan, X dan Y. Kalau kita berikan gitu kan, di mana X ini adalah Ani, Y ini adalah Anto. Lalu ketika kita kasih substitution, lebih pintar Ani atau Anto, nah ternyata bisa aja gitu true atau false gitu. Tapi kan akan lebih bagus atau lebih rapi itu kalau pertanyaan yang kita berikan tuh adalah nge-reference gitu, bahwa yang lebih pintar itu satu atau semua gitu, atau Ani atau Sianto. Oke. Nah, ini contoh penggunaan si FOL gitu sebagai
knowledge representation language dalam permainan Wumpus World ini. Oke. Untuk menentukan. Oke. Pertama pasti ya, kita beritahu ke dalam database, kita tell gitu kan. Dalam knowledge base bahwa perceiving-nya ada 3 nih. Pertama perceiving pertama tuh non dengan expected 1 gitu. Lalu yang kedua itu ada smell non dengan expected 2. Yang ketiga itu ada non breeze sama glitter dengan expected 3. Lalu kita bertanya gitu kan, di mana tindakan terbaik nih? Kalau yang diambil adalah 3 gitu. Oke. Nah, si data yang udah kita berikan tadi itu perlu kita olah dulu nih. Yang pertama ini kita kasih tahu gitu kan, seluruh nilai A, nilai K, dan nilai W, di mana perceiving-nya itu adalah si smell A dan K, ya, di mana hasilnya itu adalah mencium bau si W. Oke, lalu si mencium bau si bungkusnya ya. Oke, lalu si B, K, dan W, lalu perceiving-nya adalah B, breeze sama K, di mana hasilnya itu merasakan hembusan gitu, dan lalu kedua itu si BA dan W perceiving-nya misalkan jadi BA dan glitter gitu, melihat kilauan. Nah, dari data mentah sebelumnya gitu kan, ketika kita berikan datanya tadi, nah dia udah bisa mengambil kesimpulan nih bahwa tindakan rasional atau refleks yang bisa diambil atau dinyatakan itu ya kalau dia melihat kilauan, tindakan terbaiknya adalah grab. Oke. Oke, nah di sini kita tambahin lagi gitu. Data yang tadi sudah ada, kita tambahin assertion lagi. Nah di sini, oke, si agennya ini, oke, karena kita tambahin assertion si mencium bau, gitu kan. Lalu ada kedua pernyataan pertama, kalau dia mencium bau berarti kamarnya busuk. Yang kedua itu ketika dia merasakan hembusan, berarti kamarnya adalah angin. Gitu. Ketika dia melihat kilauan, berarti kamarnya adalah emas. Nah, ketika dia pernyataan tersebut, ketika di kamar tersebut misalnya ada 2 nih, lubang jebakan dan juga ada hembusan angin, otomatis kondisinya berubah lagi nih. Ya, jadi kondisi itu akan menyimpulkan sebab akibat gitu kan, atau akibat dari sebab. Nah, kalau kamar angin berarti dia ada jebakan di sebelahnya. Lalu koordinasi dari kamar angin juga sama ya, berarti dia ada kemungkinan gitu jebakan dan di sebelahnya. Oke, dan dari kalimat predikatnya ini, jadi kamar angin itu kalau ada jebakan gitu dan dia itu bersebelahan dengan X dan Y. Oke. Ini kita pakai saya back dulu. Oke. Ini sebenarnya dalam penggunaan bahasa ini kita jarang gunakan sih, kita fokus ke dalam ini. Gimana cara kalian ngerepresentasikan setiap objeknya aja. Fokus kalian sampai situ, walaupun penggunaan objeknya ini jarang kita gunakan gitu, malah kemungkinan juga tidak kita gunakan, tapi nggak apa-apa. Oke, lalu kita masuk tadi sampai sini. Nah, flight engineering ini, oke, jadi sebenarnya ada perkembangan gitu untuk diagnostik di berbanding dengan kausal ini. Secara reasoning ini penting. Contohnya itu dulu pada diagnosa medis secara artificial intelligence itu dulu tuh pakainya diagnostik nih. Jadi dimasukin gejalanya, dimasukin keluhnya, baru diagnosis gitu. Sekarang modelnya model base gitu, karena udah ada datanya, udah ada knowledge-nya. Oke, nah lalu proses merancang kalimat Carol ini dengan tepat, oke. Merepresentasikan, oke. Nah, cara kalian tadi, saya bilang fokus di gimana cara kalian merancang dalam bentuk FOL ini, karena ini bisa merepresentasikan gitu, sifat dunia atau permasalahan disebut knowledge engineering, memprogram secara deklaratif. Oke, nah jadi
di sini kita harus ngebuat aturan gitu kan, nah, segi fakta atau segi aturan, relation dari setiap objek yang ada. Nah, ini ada sedikit jargon, berarti agent programmer itu ya knowledge dari si engineering itu sendiri. Nah, mekanisme proses query ini atau inference law ini juga disebut sebagai domain independent. Oke, nah ini kesimpulannya. Jadi kalau untuk first order logic ini tadi ya, jadi dia nggak cuma fakta, jadi dia ada objek dan relation adalah elemen-elemen yang ada gitu di dalam si model ya. Nah, untuk membuat first order logic tadi kita butuh konstan, butuh function, butuh predikat gitu, di mana nanti baru ada equality atau quantifier. Oke, nah ini mekanisme proses jawaban query. Nah, kita sebut sebagai domain independent. Nah, si FOL ini akan jadi jauh lebih ekspresif gitu dibandingkan predikat logik. Predikat logik contohnya ke dalam Mombus Word ini lebih bisa kita definisikan gitu dengan lebih ringkas gitu dan lebih tepat, karena kalau pakai predikat logik akan terlalu panjang dan terlalu banyak. Nah, proses mengkodekan gitu kan dari suatu dunia atau suatu permasalahan yang kita hadapi, yang harus kita temukan solusinya gitu atau kita hadapi, ya disebut sebagai knowledge engineering. Oke, itu aja dari saya pertemuan hari ini. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Silahkan, coba ambil, saya absen ya. Abdurrahman Hakim, ada ya tadi ya? Udah ngechat ya, rajin ya. Oke. Adam Kurnia ada. Adam. Ali Yusman ada. Ali Yusman tidak ada. Ardian Ibnu Darmawan. Hadir, Pak. Oke, Desi Prilestari Maulani. Hadir, Pak. Edi Residi. Hadir, Pak. Oke, Habibi. Hadir, Pak. Oke, Hanifah, enggak ada dia. Oke. Ilham Hamdi. Ilham ada Ilham? Ilham. Tidak. Kita Krisnawati. Hadir, Pak. Oke. Joni Kardiman. Kholis Taufik Rohman. Mufid Triyono. Hadir, Pak. Muhammad Fakri. Hadir, Pak. Muhammad Wisnu. Hadir, Pak. Nur Iqmal. Enggak ada dia. Aduh. Kelamaan liburan, saya jadi bingung. Ponsianus Prayogo. Hadir, Pak. Oke, Rafael Pranata. Rafael ada? Rafael.
Ada. Rafiatun Nasika. Hadir, Pak. Oke. Yunisara. Hadir, Pak. Oke. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak, saya akhiri pertemuan hari ini. Oh ya, untuk minggu depan, kalau bisa diinformasikan ya ke yang lain untuk hadir semua, karena minggu depan itu kemungkinan saya akan briefing mengenai UAS nanti. Oke, karena UAS nanti lumayan lama waktu pengerjaannya, jadi saya akan infokan lebih dahulu untuk untuk mengenai cara pengerjaannya dan gimana sih UAS itu sendiri ya. Jadi diharapkan untuk besok lumayan banyak, cukup pada hadir semua agar nggak ada yang miss komunikasi. Itu aja sih dari saya. Kalau nggak ada lagi pertemuan hari ini saya akhiri. Thank you semuanya. See you next week. Bye. See you. Terima kasih, Terima Pak. kasih, You. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.